Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi nasrillah la haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal majelis ini marilah kita bersyukur kepada Allah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pagi yang segar ini bisa memulai aktivitas diawali dengan mengingat Allah Zat yang Maha menghidupkan kita, diawali dengan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang luar biasa yang menjadi status kita nanti di akhirat, insyaallah dicatat min jumlatis sajidin, termasuk golongan orang-orang yang ahli sujud kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang uswah hasanahnya kita tiru, kita contoh, sehingga harapannya adalah insyaallah kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Az-Zariyat itu Allah Subhanahu wa taala mengawali sumpah itu dengan mengawali surat itu dengan beberapa kali sumpah. Jadi sumpahnya berulang-ulang, tidak hanya sekali, tapi di sini ada beberapa kali, bahkan sampai 4 kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Itu dalam kajian tafsir, kalau ada ayat atau kalau ada informasi yang diawali dengan sumpah, itu berarti Allah akan menyampaikan informasi yang sangat penting. Makanya diawali dengan beberapa kali sumpah. Atau juga kata para ahli tafsir, ketika Allah bersumpah, berarti kemungkinan besar informasi yang Allah akan sampaikan itu akan didustakan oleh banyak orang. Makanya kemudian Allah bersumpah berkali-kali. Nah, seperti kita, kadang kalau omongan kita ini enggak didengar, omongan kita ini dianggap bohong, dusta, maka keluar sumpahnya. Sama persis dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika informasi ini punya potensi besar dan memang dalam faktanya kemudian didustakan oleh orang-orang saat itu, Allah mengawalinya dengan berkali-kali sumpah. Yang pertama, wazariyati zarwa, demi angin yang menerbangkan debu-debu. Jadi satu kondisi ketika debu-debu itu berterbangan. Ini konteksnya itu kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan. Tentu peperangan saat itu adalah dengan menaiki kuda atau unta, yang pasti ketika kendaraan berjalan debu-debunya membumbung tinggi. Saat dan kondisi seperti itu jadikan sebagai sumpahnya Allah. Dan ini sebetulnya dalam keadaan apapun, kita melihat panas yang terik, kemudian di jalanan ketika kita melewati debu-debu berterbangan, itu sejatinya juga kita ingat bahwa Allah dalam kondisi itu bersumpah. Falhamilati wiqra, dan demi awan yang membawa wiqra.
uap atau awan hujan. Jadi kondisi ketika mendung, gelap, kemudian awan itu berjalan, didorong oleh angin yang kemudian nanti akan ditempatkan, dikondisikan oleh malaikat yang memang sudah dituju tempat yang nanti akan diberikan rahmatnya Allah, yaitu hujan. Jadi kondisi mendung itu juga kondisi di mana Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah. Karena sejatinya saat itu rahmat Allah lagi dibawa untuk diberikan di tempat-tempat yang nantinya menjadi hujan, menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Fal-jariyati yusra, dan demi kapal-kapal yang berjalan di atas air, yusron, dengan mudahnya. Ketika kita melihat di pelabuhan, di lautan ada banyak perahu bahtera, yang bahtera itu sejatinya mungkin bisa ribuan ton beratnya, tetapi dengan mudah mengapung berjalan, bahkan bisa menyeberangkan kita dan juga barang-barang kita. Itu satu kondisi yang kalau kita melihat ada kebesaran Allah, dan di situ juga Allah bersumpah. Jadi beberapa kondisi-kondisi sumpahnya Allah itu agar kita mau mengkaji. Karena di antara yang disampaikan oleh para ulama, ketika Allah itu bersumpah, maka apa yang dijadikan sumpahnya itu ada sirriyah yang besar, ada rahasia yang besar. Misalnya dalam surat dan ayat yang lain, wattini wazaitun, demi buah tin, wazaitun, dan buah zaitun. Nah, itu ternyata memang benar, dalam tin dan zaitun itu ada rahasia besar, ada manfaat yang besar bagi manusia. Artinya apa? Bahwa apapun yang Allah jadikan sebagai sumpah, di situ ada rahasia besar yang perlu kita kuat. Nyatanya dalam sumpah-sumpah ini juga Allah sampaikan ketika debu berterbangan saat peperangan, debu berterbangan saat kita beraktivitas, itu adalah menjadi pendorong kita untuk meneliti apa di balik itu dan apa yang menjadi peringatan dan tanda-tanda untuk kita. Fal muqassimati amra, dan demi malaikat-malaikat yang membagi amro perkara-perkaranya kita. Malaikat itu sudah diberikan tugas masing-masing. Ada yang mengatur rezekinya kita, ada yang mencatat amal-amal kita, ada yang menanyai tentang perihal amal kita nanti di dunia, ada yang kemudian macam-macam. Malaikat ini sudah diberikan oleh Allah tugas untuk mengurusi perkara-perkaranya kita, dan itu juga dijadikan sebagai sumpahnya Allah. Setelah 4 kali sumpah, Allah sampaikan innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh amat benar. Ini informasi yang disampaikan Allah, apapun yang dijanjikan Allah itu pasti benar. Innama tu'aduna lasadiq, sesungguhnya yang dijanjikan Allah itu benar. Maka ini yang menjadi perhatian kita. Lalu apa yang dijanjikan Allah di dalam surat Az-Zariyat ini? Salah satu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Jadi Allah mensifati orang muttaqin pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu digambarkan surga itu seperti apa? Nah, sejatinya surga itu belum pernah terbayangkan oleh pikiran kita,
dan sama sekali belum pernah terbersit di dalam hati kita. Tapi Allah menyampaikan kisi-kisi cirinya surga itu agar orang-orang Arab kala itu yang materialistik, yang apa-apa itu diukur dengan materi. Makanya Allah membahasakan surga itu dengan materi yang supaya mudah diingat. Di antaranya apa? Surga itu di dalamnya mengalir sungai-sungai. Karena apa? Orang Arab lihat air saja itu jarang sekali. Air yang mengalir, apalagi sungai-sungai yang besar seperti kita. Kalau ayat ini turun mungkin di Banyumanik, rasanya sudah enggak hebat lagi. Enggak merasa kita ini merindukan surga, karena rumah kita kalau turun sedikit itu sudah lihat sungai. Di mana-mana ada sungai mengalir. Jadi rasanya sudah biasa. Artinya kalau kita ini lihat ayat ini, sejatinya kita gambarannya sudah berada di dalam surga, sudah hidup di dalam surga. Karena di antara kehidupan surga itu di dalamnya ada sungai-sungai mengalir. Nah, orang Arab itu diiming-imingi surga itu gambarannya ada sungai yang mengalir, sehingga merasa enak, happy, ada kehidupan yang bisa langgeng. Karena sekali lagi Quran ini turun di komunitas, di kaum yang memang materialistik. Apa-apa diukur dengan benda, apa-apa diukur dengan materi. Bahkan ketika mereka mau menyembah pun Tuhan itu dimaterikan. Dibikinlah patung-patung, berhala-berhala. Sampai Ka'bah itu dulu, itu sekelilingnya itu ratusan patung. Ka'bah dulu itu sekelilingnya ratusan patung. Bahkan kalau di Ka'bah sudah tidak muat, tidak cukup tempatnya, itu dijejer di Mas'ah, tempat sa'i antara Safa dan Marwah. Hanya dulu itu kalau lihat tempat di Safa Marwah, mungkin gambarannya seperti melihat konser dalam, konser wayang, jejeran wayang-wayang golek-golek itu sepanjang Safa Marwah. Makanya zaman Rasulullah SAW itu haji wada, itu belum clear, masih banyak patung-patung berhala-berhala di sekitar Ka'bah dan Mas'ah. Makanya saat itu para sahabat sempat khawatir ini mau tawaf atau enggak, mau sa'i atau enggak. Karena apa? Di situ masih banyak berhala-berhala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi." Kalau kalian mau tawaf, mau sa'i, fala junaha alaihi. Enggak apa-apa, meskipun di situ masih ada patung, masih ada berhala. Karena sejatinya kalian tidak menyembah patung berhala itu, tetapi menyembah Aku, kata Allah. Ini di awal Fathu Mekah, Mekah terbebas dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy, kemudian jatuh dalam kekuasaan baginda Rasulullah SAW. Jadi Allah janjikan innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, di antaranya adalah di dalamnya ada sungai yang mengalir. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka ketika di dunia ini adalah orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Nah, ini kemudian Allah sampaikan beberapa karakteristik ciri orang yang baik, agar kita ini bisa mengukur kira-kira kita sudah masuk dalam golongan itu atau belum. Ini adalah ngaji Quran memberitahukan kepada kita, mengukur kepada kita ukuran sebagai muttaqin dan ukuran sebagai orang baik itu seperti apa. Yang pertama kata Allah, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Kanu adalah mereka
qalilan sedikit sekali minal laili di malam hari ma yahja'un untuk meletakkan lambungnya untuk tidur malam. Jadi tidur ini ternyata ukurannya baik atau tidaknya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya takwa itu ketika kita diberikan oleh Allah malam itu 8 jam. Maka apakah 8 jam kita habiskan untuk istirahat, untuk tidur kita, atau ada haknya Allah? Nah, ini ukurannya kata Allah kanu qalilan minal laili ma yahjabun. Qalilan itu yang seperti apa? Kalau di dalam ayat yang lain itu Allah sampaikan ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari illa qalila, kecuali sedikit saja yang kita boleh untuk istirahat. Sedikit itu yang bagaimana? Nisfahu awil qisminhu qalila. Sedikit itu separuh malam. Jadi karena Gusti Allah itu 50-50. Separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Ini yang bagus. Auzid alaih, atau tambahkan lagi, diperbanyak haknya untuk Allah dan yang untuk kita sedikit saja. Nah ini kalau ukuran Quran kita rasanya masih berat. 8 jam diparuh berarti 4 jam. 4 jam untuk istirahatnya kita, 4 jam kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah boleh macam-macam. Boleh belajar ilmunya Allah, boleh kita sambil zikiran, boleh takarrub mendekat ila Allah dengan sholat malam dan lain sebagainya. Ini macam-macam bentuknya. Maka ketika kita merasa berat, baginda Rasulullah SAW itu ngasih diskon besar-besaran kepada kita. Kata Nabi SAW, man shallal isya jama'atan wa man shallal subha jama'atan, barang siapa yang sholat isyaknya dan sholat subuhnya jamaah, itu sudah dikategorikan sebagai fakaan nama shol qiyamul lail kullu. Maka seakan-akan kata Rasulullah SAW, kita qiyamul lail semalam suntuk. Dengan cara apa? Menjaga sholat isyaknya jamaah, sholat subuhnya jamaah. Ini diskon besar dari Rasulullah. Makanya kalau kita nggak bisa 50-50, separuh untuk Allah, separuh untuk kita, paling tidak kita menjaga sholat isya dan sholat subuhnya berjamaah. Ini insya Allah sudah termasuk atau digolongkan orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Ini yang pertama, cirinya orang baik menjaga malam-malamnya ini untuk haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah yang kedua cirinya orang yang baik adalah wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur, di penghujung malam itu kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya kesadaran kalau seharian kemarin itu banyak khilaf, banyak salahnya, banyak lupanya kepada Allah, banyak kurang syukurnya, diberikan nikmat yang banyak tapi mengucapkan alhamdulillahnya itu sedikit. Nikmat Allah yang terbatas tapi alhamdulillahnya kita sangat minim. Itu kan bagian dari khilaf salah kita. Maka di penghujung malam kita perbanyak minta ampun, minta maaf, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu sahur itu saatul mustajabah, saat yang mustajab, waktu yang istimewa dan dikhususkan memang Allah berikan kepada kita agar seharian kita beraktivitas yang mungkin aktivitasnya itu ada khilaf, ada salahnya, yang seharian kita itu berbicara ribuan kata, ribuan kalimat yang sudah keluar dari lisan kita, yang tidak semua kalimat ucapan kita itu juga baik, maka diistighfari di penghujung malam kita. Ini namanya kesadaran
ketika kita ini manusia yang lemah, banyak khilaf, banyak dosa, di akhir malamnya ditutup dengan banyak istighfar kepada Allah. Karena kata baginda Rasulullah SAW, tidak ada dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk terus, dan juga tidak ada dosa besar kalau dikikis dengan istighfar kepada Allah. La soghir ma'al istighfar, wala kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau kemudian kita merasa bahwa itu bukan dosa, ternyata numpuk-numpuk terus. Juga tidak ada dosa besar kalau tiap hari kita istighfar, habis sholat istighfar, setiap saat istighfar, lebih-lebih di waktu yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar, yaitu apa? Waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, orang yang baik, orang yang bertakwa itu pasti memanfaatkan momen itu dengan istighfar. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum. Cirinya orang baik itu ketika kita diberikan oleh Allah harta apapun itu bentuknya, apakah itu uang, harta benda, atau termasuk tubuh kita sendiri. Tubuh kita ini kan juga harta dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Itu pun ternyata ada haknya orang lain. Jangan merasa bahwa ini tanganku, ini mulutku, kemudian mengatakan ini kan mulutku sendiri, mau ngomong apa terserah aku. Enggak boleh. Karena apa? Dalam lisan kita, di mata kita, itu ada haknya orang lain. Haknya orang lain itu artinya apa? Pandanglah orang lain itu dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan penuh dengan motivasi. Jangan pandangan-pandangan yang sinis, jangan pandangan-pandangan yang bengis, apalagi memvonis. Jadi memvonis itu kalau memandang itu tajam, kemudian seolah-olah menganggap orang yang kita pandang, orang yang ada di hadapan kita itu lebih buruk, lebih jelek dari kita, penuh penyelidikan dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Karena apa? Pandangan yang seperti itu nggak nyaman bagi orang yang kita lihat, menjadikan orang itu jadi pekew, jadi nggak enak. Akhirnya kemudian nggak nyaman berlama-lama dengan kita. Itu namanya kita belum memberikan haknya mata kepada orang lain. Maka pandanglah orang lain itu dengan pandangan rahmah, pandangan kasih sayang, pandangan yang menghibur dan memberikan motivasi kepada orang lain. Ketika kita diberikan mulut oleh Allah Subhanahu wa taala, haknya mulut kita atas orang lain, berikanlah orang lain itu ucapan yang baik. Jadi kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang memotivasi, menghibur, syukur-syukur. Kalimat yang kita ucapkan adalah doa. Ini adalah puncak tertinggi. Meskipun mungkin yang di hadapan kita orang yang paling kita benci, orang yang menzolimi kita, tapi ketika lisan kita, mulut kita bisa berucap dengan doa, ini luar biasa. Sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika di Thaif dilempari dengan batu sampai berdarah-darah, beliau tidak membalas dengan lemparan batu yang sama. Dia tidak membalas dengan cacian makian, tapi yang dibalas oleh baginda Rasulullah SAW adalah ucapan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah petunjuk kepada kaumku. Mereka itu melempari aku karena sejatinya mereka tidak tahu. Kalau mereka tahu tentang kebenaran yang dibawa oleh aku, kata Rasulullah, pasti dia tidak akan melakukan ini. Ini namanya puncak tertinggi kesadaran kita memberikan haknya orang lain dengan sempurna. Jadi
kesadaran harta yang Allah titipkan kepada kita itu ada haknya orang lain. Kita punya kendaraan, punya mobil, punya motor, itu meskipun BPKB-nya, STNK-nya atas nama kita, itu tidak 100% milik kita. Ada haknya orang lain. Maka kadang-kadang ya ajaklah teman, tetangga naik mobil kita. Kalau ada orang lain butuh, misalnya mau diantar, kita antar dengan kendaraan kita, mobil kita, motor kita. Kenapa? Karena di mobil kita, di kendaraan kita ada haknya orang lain. Kita punya rumah juga sama, ada haknya orang lain. Maka kadang-kadang bukalah pintu rumah kita untuk orang lain duduk menikmati rumah kita, duduk santai di rumah kita, duduk untuk datangnya orang lain di rumah kita. Ini Quran mengajarkan sebegitu luar biasa. Jadi jangan jadikan rumah kita itu seperti rumah keong. Rumah keong itu nggak pernah dimasuki oleh keong yang lain. Jadi satu keong rumahnya sendiri. Maka jadikan rumah kita itu seperti rumahnya Kanjeng Nabi SAW. Nabi yang kadang menjamu tamu, banyak orang yang kemudian berkunjung ke rumah beliau. Nah ini Rasulullah SAW, rumah kita, kendaraan kita, harta kita ada haknya orang lain. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ini paham, tahu, sadar bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita ternyata ada miliknya orang lain, haknya orang lain, insya Allah kita tidak menjadi sombong. Sebentar-bentar ini kan milikku, ini hakku, ini milikku dan lain sebagainya. Insya Allah kita dibimbing oleh Quran menjadi orang baik, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijanjikan dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan untuk kajian pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi